Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai patofisiologi gondok di tingkat sel dan molekuler. Penyakit gondok atau yang dikenal dengan pembesaran kelenjar tiroid atau struma adalah suatu kondisi medis di mana kelenjar tiroid mengalami pembesaran yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan viral, palpasi, atau pencitraan. Berdasarkan fisiologisnya, struma dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, eutiroidisme adalah suatu keadaan hipertrofi pada kelenjar tiroid yang disebabkan stimulasi kelenjar tiroid yang berada di bawah normal, sedangkan kelenjar hipofisis menghasilkan TSH dalam jumlah yang meningkat. Yang kedua yaitu hipotiroidisme, adalah kelainan struktural atau fungsional kelenjar tiroid sehingga sintesis dari hormon tiroid menjadi berkurang. Yang terakhir yaitu hipertiroidisme, adalah respon jaringan-jaringan tubuh terhadap pengaruh metabolik hormon tiroid yang berlebihan. Kelenjar gondok atau dalam bahasa medis disebut kelenjar tiroid merupakan bagian yang penting dari sistem endokrin pada tubuh yang berperan dalam mengatur produksi hormon tiroid yang sangat mempengaruhi keseimbangan metabolisme dan peran dari organ utama. Kelenjar tiroid ini terdapat di leher manusia, terletak di regio coli dan melekat pada trakea. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Kedua lobus ini dihubungkan oleh ismus dan terkadang terdapat struktur tambahan yang disebut lobus piramidalis. Berikut adalah beberapa faktor penyakit gondok. Pertama itu ada faktor genetik. Penyakit gondok sering terjadi secara mengelompok dalam keluarga nampak bersifat genetik. Dalam praktek sehari-hari sering ditemukan pengelompokan penyakit Graves dalam satu keluarga atau keluarga besarnya dalam beberapa generasi. Abnormalitas ini meliputi antibodi anti-TG, respon TRH yang abnormal. Meskipun demikian, TSAB jarang ditemukan. Predisposisi untuk penderita penyakit Graves diturunkan lewat gen yang mengkode antigen HLA. Yang kedua itu ada faktor imunologis. Penyakit gondok contoh penyakit autoimun yang organ spesifik, yang ditandai oleh adanya antibodi yang merangsang kelenjar tiroid, thyroid stimulating antibody atau TSAB. Yang ketiga itu ada radiasi tiroid eksternal. Secara teoritis, radiasi ini yang merusak kelenjar tiroid dan menyebabkan hipotiroidisme dapat melepaskan antigen serta menyulut penyakit tiroid autoimun. Iradiasi memberi efek bermacam-macam pada subset sel T yang mendorong disregulasi imun. Berikut adalah patofisiologi gondok di tingkat seluler. Yang pertama itu, kekurangan sel T ini akan menekan klonal genetik, lalu sel T helper berkembang biak. Sel B menghasilkan antibodi reseptor TSH. Dari sel B ini dibagi menjadi 2 arah. Yang pertama itu, antibodi reseptor TSH mengikat reseptor TSH, lalu T3 dan T4 ini mengikat dan mempresentasikan klinis hipertiroidisme, lalu setelah itu menuju kelenjar di bawah otak, kemudian TSH akan menurun. Yang kedua itu antibodi reseptor TSH mengikat reseptor TSH di jaringan ikat retroorbital, lalu sel T menghasilkan sitokin inflamasi yang mana glikosaminoglikannya itu meningkat. Kemudian terjadilah pembengkakan pada otot dan jaringan ikat di belakang mata. Tidak hanya itu, ada pula antibodi otot mata yang nantinya kedua hal tersebut akan menyebabkan optalmopati. Berikut adalah faktor fisiologi gondok di tingkat molekuler. Ekspresi mRNA didiferensial pada komponen sinyal TGF di AFTN 118. Analisis ekspresi gen menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, penurunan ekspresi di dalam kotak hijau, reseptor TGF tipe 3, SMAD 1, 3, dan 4, protein adenovirus dari daerah awal 1A yang terkait B300 pada AFTN dibandingkan dengan jaringan normal di sekitarannya. Sedangkan SMAD 6 dan 7 menghambat dicirikan oleh peningkatan yang signifikan, peningkatan ekspresi di dalam kotak merah. Lalu, temuan ini menunjukkan adanya inaktivasi kaskade sinyal TGF di AFTN yang biasanya bertanggung jawab batas menghambat penyerapan iodium, organisasi iodium, ekspresi TG, dan proliferasi di sel dalam sel tiroid.